Selamat siang Pak Kuatno. Selamat siang. Pangapunten, ini saya mengganggu waktunya sebentar Pak. Ini saya ingin mewawancari Pak Kuatno dalam rangka untuk memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Saged nih Pak nggih? Bisa silakan dengan tugas dari panjenengan sebagai CGP ada beberapa yang perlu diinformasikan terkait dengan kedinasan saya sebagai penanggung jawab Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Karangjoho. Monggo Nggih Pak. bisa saya bantu. Nggih Pak, nggih. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Yang pertama nih, selama ini bagaimana Pak Kuatno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh, gitu ya. Ya, saya selama ini mengidentifikasi dengan cara menganalisa apakah dalam kasus tersebut terdapat dua pilihan yang mengandung nilai kebijakan ataukah terdapat nilai benar dan salah. Sehingga jika kasus tersebut terdapat dua nilai kebijakan tersebut, saya saling bertangka kasus tersebut adalah dilema etika. Tapi jika dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi kalau ada sebuah kasus yang dimana kasus tersebut eh, suatu kasus yang mengandung nilai kebajikan dengan kebajikan, berarti itu dilema etika ya, Pak. Yeah. Kemudian kalau kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, berarti itu bujukan moral ya Pak ya. Bujukan moral ya. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oh, ya gitu. Saya akan mengambil atau menghitung seberapa besar efek positif yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Dan jika masih ada keraguan dalam diri saya atas keputusan yang saya ambil, maka saya akan bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang terbaik. Ya, Pak. Jadi harus dipertimbangkan ya, Pak. Mempertimbangkan seberapa besar efek positifnya ya. Semakin besar efek positif yang ditimbulkan, mungkin itu yang lebih condong untuk dipilih ya, Pak ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan, Pak? Untuk langkah-langkah yang saya ambil, saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan, diantaranya yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Berikutnya yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mencari fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Selanjutnya untuk yang keempatnya itu saya ambil pengajuan benar atau salah yang terdiri dari uji legal. Yang pertama ada uji regulasi, yang berikutnya ada uji intuisi, ada juga uji publikasi, dan uji panutan. Dan untuk langkah yang berikutnya, yang kelima itu menentukan paradigma benar lawan benar. Yang selanjutnya kami ambil langkah yang keenam itu menentukan prinsip pengambilan keputusan. Terus yang berikutnya yang ketujuh saya ambil investigasi opsi trilema.
Yang kedelapan itu membuat keputusan. Terus yang terakhir meninjau ulang keputusan dan refleksi. Itulah langkah-langkah yang saya ambil. Ya, berarti cukup panjang ya langkah-langkahnya ya Pak ya untuk mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema yaitu etika, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, dan juga pengajuan benar atau salah. Oh iya, berarti ada tiga ya Pak ya, yang merupakan dianggap yang Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan ya. Ada tiga, yaitu mengumpulkan fakta yang relevan, menentukan siapa yang terlibat, dan pengujian benar atau salah. Kemudian ya pertanyaan berikutnya yang kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini. Antara lain saya harus mengambil keputusan di antara dua pilihan. Itu pilihan yang sama-sama benar. Adanya pihak-pihak yang tidak jujur dan tidak terbuka, serta kurangnya komunikasi dan informasi yang tidak akurat. Itu yang saya ambil. Jadi yang membuat menjadi tantangan buat Bapak ya, itu ada tiga itu ya Pak ya, yaitu tantangan yang pertama yaitu harus mengambil keputusan di antara dua pilihan yang sama-sama benar. Tantangan yang kedua, kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak jujur dan tidak terbuka. Ini kan semakin sulit menyulitkan kita untuk mengambil keputusan ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya komunikasi atau informasi yang tidak akurat. Nah, karena kurang komunikasi sehingga informasi yang kita peroleh kurang ya Bang ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Aqua memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak akan langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apakah yang Pak Kuat jalankan Pak? Jadi saya akan mengidentifikasi dulu kasus seperti apa. Jika kasus tersebut membutuhkan keputusan yang segera, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Tentu saja melalui pengumpulan fakta-fakta dan informasi dari berbagai pihak yang saling terkait. Tetapi jika kasus tersebut tidak membutuhkan keputusan yang segera, maka saya akan mendalami, mengumpulkan fakta dan data, mengadakan diskusi atau musyawarah, baru selanjutnya saya akan mengambil keputusan tersebut. Begitu ya Pak. Jadi Pak Kuat melihat dulu ya kasusnya seperti apa, apakah membutuhkan keputusan yang harus segera atau tidak nih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentu saja ada orang yang seringkali saya mintai pendapat ketika saya menghadapi permasalahan, yaitu adalah istri saya. Dia seringkali memberikan masukan positif ketika saya menghadapi berbagai masalah, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan, yaitu sikap jujur, terbuka, serta komunikasi yang terbaik. Ya, jadi orang yang sering diminta pendapat yaitu istrinya Pak ya? Iya, ya. Pendamping. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari wawancara tadi,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya, selama ini saya ambil pembelajaran yang bisa saya petik dari wawancara ini, yaitu kita harus menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dilema etika, sehingga dapat menafsir hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Kita juga harus mau menjadi pendengar yang baik atas segala masukan dari berbagai pihak. Tidak mengambil keputusan yang sifatnya subjektif, tetapi harus objektif dalam melihat suatu kasus atau permasalahan. Itu yang saya ambil. Iya. Itu ya, Pak ya. Jadi dari wawancara tadi bisa diambil sebuah kesimpulan ya, Pak. Jadi dalam menyelesaikan masalah atau kasus dilema etika harus melalui langkah-langkah atau prosedur ya, Pak. Untuk agar mendapatkan keputusan yang terbaik ya, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Kuatno atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat saya, menjadi pembelajaran sehingga ke depan ketika saya menghadapi berbagai masalahan, saya bisa menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang tadi disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Pak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya bisa ambil kebijakan saya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin hal-hal yang baru ya, itu sebagai masukan untuk panjenengan dalam sebagai tugas dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan panjenengan kegiatannya lancar, sukses ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih atas doanya. Punten Pak Waluyo, nun sewu ini saya ada wawancara ini sedikit wawancara untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak yaitu di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Oleh karena itu saya minta waktunya nggih Pak Waluyo, saged Pak Waluyo. Monggo Pak, silakan apa yang bisa saya bantu, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Waluyo. Langsung saja ke pertanyaan nggih Pak. Yang pertama ini pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Waluyo itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, saya mengidentifikasi dengan cara menentukan apakah pada situasi tersebut saya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar atau pilihan benar atau salah. Jika situasinya di mana keduanya benar tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan, berarti itu adalah dilema etika. Tetapi jika situasinya benar dan salah, berarti itu adalah bujukan moral. Oh, begitu ya Pak. Ya. Jadi intinya kalau benar dan benar itu adalah dilema etika, kalau benar dan salah itu bujukan moral ya Pak ya. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya yang kedua yaitu selama ini bagaimana Pak Waluyo itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, saya akan mempertimbangkan seberapa besar urgensi ataupun dampak dari keputusan tersebut. Semakin besar urgensi ataupun dampak dari keputusan tersebut, maka akan semakin besar pula saya memilih. Jika masih ada ragu-ragu dalam diri saya, maka saya akan bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang terbaik. Iya, begitu ya, Pak ya. Ya. Jadi mengutamakan musyawarah ya, Pak ya. Bermusyawarah. Kalau ragu-ragu. Iya. Misalnya masih ragu-ragu nggih. Betul. Nggih, nggih. Musyawarah akan lebih baik. Nggih, Keputusan yang terbaik itu kita mengambil musyawarah. musyawarah. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Waluyo, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu satu, mengidentifikasi pertanyaan etika yang diajukan oleh dilema. Kemudian yang kedua, membuat daftar semua fakta yang relevan dari dilema. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam dilema. Yang keempat, apa saja opsi dalam kasus ini. 5, apa yang harus saya lakukan. 6, apa yang membenarkan pilihan saya. Dan 7, bagaimana masalah etika ini dapat dicegah. Itu langkah-langkah yang saya lakukan. Ya begitu Pak. Ya, termasuknya agak banyak ya Pak ya, langkah-langkahnya ya Pak ya. Ada 7 Iya, iya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, dalam kasus-kasus dilema etika yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan pengujian benar dan salah. Iya. Jadi Selama ini saya lakukan. ya, ada 3 faktor ya Iya, yang dianggap efektif. Betul. Menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut, ya, kemudian pengujian benar atau salah. Ya. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus etika antara lain, saya harus mengambil keputusan di antara 2 pilihan yang sama-sama benar, memilih antara menegakkan peraturan atau mengedepankan rasa kemanusiaan, memilih efek jangka pendek ataupun jangka panjang. Iya, iya. Jadi kasus dilema etika ini agak rumit ya Pak ya? Iya, karena benar dengan benar. Betul ya. Kalau benar dengan salah mungkin lebih mudah ya Pak ya? Iya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Pak, apakah Pak Waluyo ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Waluyo jalankan? Saya akan melihat dulu kasusnya seperti apa. Jika kasus tersebut membutuhkan keputusan yang segera, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Tentu saja melalui berbagai pertimbangan dan diskusi dengan pihak yang terkait. Tetapi jika kasus tersebut tidak membutuhkan keputusan yang segera, maka saya akan mendalami, mengumpulkan fakta dan data
mengadakan diskusi atau musyawarah baru, selanjutnya saya akan mengambil keputusan. Iya ya. Jadi harus melihat dulu kasusnya dulu ya Iya, Pak. betul ya. Kasusnya itu seperti apa? Iya, betul. Butuh keputusan yang segera atau bisa membutuhkan waktu yang panjang ya Pak ya. Iya, demikian. Iya, iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentu saja ada orang yang seringkali saya mintai pendapat ketika saya menghadapi permasalahan adalah adik saya. Dia seringkali memberikan masukan positif ketika saya menghadapi masalah baik di rumah ataupun di lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan yaitu sikap jujur dan terbuka. Begitu ya Pak. Jadi orang yang sering dimintai pendapat itu saudara Bapak sendiri ya Pak ya. Kemudian faktor yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus itu yaitu kejujuran dan sifat terbuka ya. Karena dengan kejujuran masalahnya akan lebih jelas ya Pak ya, dan lebih mudah untuk diselesaikan ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pembelajaran yang bisa saya petik yaitu kita harus menggunakan langkah-langkah ataupun prosedur yang tepat dalam mengambil keputusan dilema etika sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Oh iya gitu ya Pak ya. Ya, Jadi dari semua yang kita diskusikan tadi ya bisa dipetik sebuah pengalaman atau pembelajaran bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus menggunakan prosedur atau langkah-langkah yang tepat ya Pak. ya, ya. Ya, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan ya Pak. Betul, Pak. Betul. Oh ya, terima kasih Pak waktunya. sama-sama, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, sama-sama. Terima Pak. kasih. Mudah-mudahan dengan seperti ini saya bertambah pengetahuan, Ya, Pak. bertambah ilmu. Kemungkinan suatu saat nanti saya menghadapi sebuah kasus yang Bapak pernah alami. Ya. Jadi saya ada gambaran ya Pak. Ya. Betul, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.